Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita. Hari ini aku mau jelaskan tentang apa yang lagi gonjang-ganjing di dunia maya maupun dunia nyata tentang mu'alaf dan bohong gitu. Rame dibicarakan gitu. Sementara aku mau jelaskan dulu mu'alaf itu apa sih gitu. Mu'alaf itu adalah sebuah sebutan untuk mereka yang memeluk Islam. Dari tidak Islam memeluk Islam. Nah, ketika mereka memeluk Islam itu disebut mu'alaf. Meskipun belum ada kesepakatan mu'alaf itu umurnya berapa lama gitu. Misalkan setelah dia memeluk Islam 1 tahun, apakah masih disebut mu'alaf? 2 tahun, 3 tahun tuh nggak ada kesepakatan gitu. Jadi begitulah. Cuman yang perlu diketahui, ketika orang yang tidak Islam masuk untuk memeluk Islam itu disebut mu'alaf gitu. Sebetulnya kalau kita lihat bohong dalam mu'alaf itu ada dua sih gitu. Ada kebohongan yang ke dalam, ada kebohongan yang keluar gitu loh. Bohong ke dalam itu begini, artinya dia masuk Islam, dia membohongi umat Islam itu sendiri gitu loh. Karena kita tahu dan Al-Quran mengatakan bahwa mu'alaf itu berhak untuk mendapatkan bantuan gitu loh. Berhak. Dalam hal ini zakat tuh dia punya hak gitu loh. Tapi sebetulnya tanpa zakat pun orang Islam itu kalau ada mu'alaf itu dia empati ya, tertarik untuk membantu gitu loh. Itu sudah umum diketahui seperti itu gitu. Akhirnya budaya itu dimanfaatkan oleh mereka dengan berpura-pura jadi mu'alaf, yang saya bilang kebohongan ke dalam tadi itu gitu. Yang aku tangani kasus itu hampir 2 gitu. Yang pertama itu dia sendiri gitu, ternyata dia sudah bersyahadat berkali-kali gitu, datang ke daerah saya gitu, di sini asalnya dari Jakarta sana, ngomong bla 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 bla, akhirnya kita bantu gitu. Kita bantu, bahkan ketika mau pulang juga kita sangoni, kita beliin tiket, kita antar ke terminal gitu. Nggak taunya ya begitu, berbohong. Kita taunya setelah dia kita pulangkan gitu loh. Dia bilang kehabisan ongkos segala macam gitu kan. Akhirnya kita tahu, karena apa? Kami punya video dia, cuman karena kita namanya nggak teliti gitu. Ya ada orang niat baik, kita terima aja gitu. Ternyata di video itu kita lihat dia sudah pernah bersyahadat, jadi berkali-kali bersyahadat gitu loh. Itu yang pertama, itu sendiri dia gitu. Berikutnya ada yang berkeluarga, ini ada agak tuaan gitu. Sudah berkeluarga dengan anaknya, dengan istrinya juga gitu. Ya begitu ngaku mu'alaf gitu. Akhirnya kita juga peduli. Kita kontrakin rumah. Nggak tahu setelah kita kontrakin rumah, tiba-tiba rumah itu beberapa waktu kemudian kita sambangi gitu, rumahnya udah kosong, orangnya udah entah kemana gitu loh. Padahal kita sudah bantu segala macam gitu. Ya itulah, memang perlu kehati-hatian ya. Sementara Islam itu kan tidak boleh menghakimi yang berupa hati, itu kita tidak boleh. Jadi ketika ada orang bersyahadat itu ya kita
terima dengan baik gitu loh. Masalah hati itu kita nggak boleh menghakimi apakah itu pura-pura atau enggak, itu urusan dialah gitu. Udah minum dulu aku. Itu yang kebohongan ke dalam, maksudnya ke Islam. Sekarang kebohongan yang keluar gitu. Kebohongan yang keluar itu artinya dia berbohong kepada publik gitu loh. Dia ngaku saya tamat ini, strata akademik saya ini, entah itu dokter atau profesor, pernah kuliah di ini, fakultas ini, universitasnya ini, gitu kan. Dia jago bahasa ini itu gitu dan segala macam lah. Dia di lembaga agama yang dulu posisinya sebagai ini, dengan gaji seperti ini, ya yang lain-lain lah gitu. Terus apakah itu benar gitu loh? Apakah data itu benar gitu? Ya kita nggak tahu juga gitu loh. Kita sih positif thinking aja lah, yang penting yuk mau syahadat ya syahadat gitu aja. Kita nggak pernah urus yang gitu-gitu, orang mau ngaku apa aja gitu. Karena Allah nggak lihat apa sih strata itu, nggak laku sudah gitu. Itu kan hanya duniawi aja gitu. Pokoknya dia ngomong, dia mau niat baik ya sudah kita syahadatin. Yang jadi masalah ketika itu diprotes oleh mereka-mereka yang seagama dengan si mu'alaf sebelum dia jadi mu'alaf. Yang katanya bohong lah, yang katanya inilah, yang kata itulah gitu. Kalau menurut aku gini saja sih ya. Kalau kami ini enggak tahu gitu loh. Itu ada terjadi sebuah polemik gitu. Mana yang benar juga kami nggak tahu gitu. Sekarang dunia informasi terbuka gitu loh. Jadi yang benar yang mana gitu. Yang bilang ini bilang bohong, ini bilang tidak, kita kan nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya, lebih baik ketemu ngomong gitu loh. Ketemu di mana, di kafe, di apa, kita ngomong baik-baik gitu. Supaya jelas yang bohong mana, yang jujur mana gitu loh. Jadi aku menjelaskan ini bukan dalam rangka aku menghakimi oh yang bohong itu, yang jujur ini, enggak, aku enggak begitu. Tapi aku menawarkan sebuah solusi. Kalau memang itu mau diselesaikan, ketemu aja baik-baik gitu loh. Ketemu baik-baik. Ijazahnya tanyakan mana, di angkatan tahun berapa, nomor register berapa, terus cek dia misalkan sekolah di mana, itu kan ada datanya. Atau ditanya uang SPP-nya berapa, kalau uang SPP-nya aja nggak tahu kan berarti nggak pernah kuliah di sana. Ini nggak usah terlalu ribet lah, saling apa ya, kalau orang Jawa bilang saur manuk gitu. Perang video, satu mengeluarkan video gitu, nggak ada juntungnya gitu. Ketemu aja baik-baik gitu. Aku akan ceritakan sebuah kisah ini populer kok. Ada seorang sahabat gitu, di lingkungannya itu sudah berislam, artinya sudah masuk Islam, dan dia iri dengan kehidupan teman-temannya yang sudah berislam itu kok menarik gitu ya, kok bagus, tertata, rapi gitu. Sementara dia masih jahiliyah, Arab jahiliyah. Nah. Tapi dia punya kebiasaan buruk gitu loh, suka bermain perempuan gitu. Akhirnya dia punya keinginan untuk menemui Kanjeng Nabi gitu. Dan dia ngurungkan karena dia takut, aku ini punya kebiasaan buruk, gimana ini gitu. Cuman karena keinginannya tetap timbul dalam hatinya, akhirnya dia ketemu. Setelah itu ya Kanjeng Nabi nggak repot-repot, ada orang mau bersyahadat, syahadatkan, masuk Islam diterima gitu loh. Cuman sama Kanjeng Nabi dipesan satu, apa, jangan bohong gitu aja, jangan bohong. Nggak banyak macam-macam, nggak, cuman satu, jangan bohong gitu aja. Akhirnya seneng lah si pemuda ini kan, seneng, dia pulang, dia pikir oh enak ya masuk Islam, cuman satu aja kok, larangannya apa, jangan bohong gitu. Oke, dia belum tahu gitu. Satu saat ketika dalam kesendiriannya, si pemuda ini kumat lagi gitu loh, ingin berzina lagi gitu loh. Akhirnya apa? Dia dilema. Kalau nanti aku berzina, ketemu Nabi, aku ditanya,
Apa yang harus ku jawab? Padahal sudah dipesan jangan bohong. Kalau nanti aku bilang tidak berzina, aku bohong. Kalau aku nanti berzina, itu larangan dalam Islam. Gitu. Kan dilema. Sesuatu yang bisa kita tarik dalam kisah ini adalah bagaimana supaya kita ini sebetulnya sih umum, tapi karena ini kasusnya mu'alaf, ketika kita menjadi mu'alaf, kejujuran tuh harus dijunjung tinggi gitu. Jujur saja, Allah itu melihat kejujuranmu gitu, nggak melihat kamu jadi di sana jadi apa kok ketua ini ketua itu, pangkatmu ini, gajimu itu, hartamu sekian sekian, kamu kuliah di sana fakultas ini, ambil jurusan ini. Nggak itu nggak laku yang gitu-gitu. Yang laku itu adalah ketundukan hatimu untuk menerima Islam, siapapun engkau gitu. Jadi nggak perlu bohong-bohong. Pesanku itu gitu ya. Jangan nggak perlu bohong-bohong, nggak laku bohong-bohong itu nggak boleh. Kalau mau mualaf saja lah, nggak usah bohong-bohong gini-gini, bilang macam-macam gitu. Karena akhirnya juga itu akan memalukan Islam gitu loh. Meskipun Islam sendiri sebetulnya ya nggak perlu malu, karena apa? Kami ini positive thinking, nggak pernah negatif thinking tentang orang mau mualaf kok apa tujuannya kita nggak tahu. Gitu. Apakah dia bohong gitu juga kita nggak tahu. Gitu. Jadi itu saja pesanku, jujurlah, itu lebih bernilai di dalam Islam. Siapapun kamu, apapun latar belakangmu itu nggak masalah. Gitu. Oke ya, jujur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إلهي أنت ربي